Kita kehadiran sutradara temurun Inara Syarafina. Apa kabar? Hai Inara, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga. Gimana sekarang ini kita beberapa hari sebelum tayang film Temurun 30 Mei. Tanggal 30 Mei ya. Pertanyaan pertama buat gue tuh yang paling penasaran adalah ini kan film pertama. Kenapa milih horor? Sebenarnya kalau duduk di kursi penonton, aku tuh emang suka Emang film kamu nonton horor. film horor? Oh, setelah proses perjalanan bentar lagi akan tayang. Apa harapan kamu orang sama film Temurun sih sebenarnya? Temurun ini horornya bergerak dari dramanya. Jadi if there's no drama in this film, there's no horror. Menurut aku. Menarik itu dia. Semoga orang bisa dapetin something new dari Temurun aja sih. Maksudnya kan kita bikinnya penuh passion, gimana apalagi aku berasa banget Temurun tuh semangat anak mudanya gede banget gitu. I hope it translate to the audience as well. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-160. Kita kehadiran ini adalah bintang tamu termuda selama kita jalan episode sampai 160. Jadi ini adalah episode yang sangat istimewa. Iya. Episode dengan bintang tamu termuda, sutradara termuda, sutradara perempuan pertama juga. Enggak kedua ding. Kedua ding. Tapi palingnya udah dapet termudanya. Iya, termuda dapat. Kita kehadiran sutradara Temurun Inara Syarafina. Apa kabar? Hai Inara, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga. Gimana sekarang ini kita pada saat tayang beberapa hari lagi menuju tayang. Ini kita tayang setiap hari Senin. 4 hari tayang berarti tanggal 27, beberapa hari sebelum tayang film Temurun 30 Mei. Tanggal 30 Mei ya. Oke. Gimana rasanya film akan tayang film perdana? Deg-degan pastinya. Deg-degan dan excited sih, pengen tahu penonton nanti bakal kayak gimana reaksinya. Pertanyaan pertama buat gue tuh yang paling penasaran adalah ini kan film pertama. Kenapa milih horor? Sebenarnya kalau duduk di kursi penonton, aku tuh emang suka. Emang kamu nonton film horor? Oh, kamu dari umur berapa sudah mulai menjadi penikmat film horor? SMA kali ya. Kalau SMP tuh nonton masih takut gitu. SMA tuh udah menikmati. Iya, merasa apa film entertain horor gitu. favorit kamu ini? The Shining. Oh, The Shining. Jack Nicholson ya. Iya. Inara, aku pengen tahu ya, buat perempuan menonton film horor itu kan satu challenge sendiri ya. Maksudnya kan karena mungkin merasa takut atau gimana. Nah, yang gue pengen nanya itu adalah saat kamu kan kalau lihat itu kamu sangat enjoy kan menikmati film horor. Nah, apa yang kamu nikmatin, apa yang kamu enjoy dari sebuah film horor itu? Apa ya? Mungkin karena sejak lumayan muda aku udah interested sama produksi film. Jadi menurut aku horor itu interesting banget untuk kita perhatiin hal-hal kecilnya. Seperti karena contohnya? Menurut aku kalau horor itu kayaknya nggak mungkin yang dihadirkan tuh cuman horornya aja, pasti ada layer drama, ada action, ada suspense juga, gimana how they build the suspense gitu. Itu sih yang menurut aku seru untuk diikutin gitu. Jadi pas SMA tuh aku setiap nonton horor, oh serunya nih layer, kita bisa mainin banyak layer perasaannya penonton ya dari horor gitu. Karena aku merasa banyak experience itu sih yang saat aku nonton film horor, bisa tiba-tiba tegang karena scene action lari-larian contohnya, atau kejar-kejaran, ada dramanya juga, kita tersentuh sama dramanya juga bisa gitu. Oh, jadi gini Inara, jadi maksud ini kalau ini ya, aku nanya lagi. Jadi setiap kali kamu nonton film horor, kamu bikin notes gitu. Maksudnya film horor Shining, apa yang menurut kamu yang menariknya apa, atau nanti film horornya kamu bikin kayak gitu nggak sih? Semacam list kayak gitu nggak sih? Dulu pas SMA aku suka, jadi aku punya note. Terus aku membedah film itu. Karena dulu pas SMA aku kurang gimana ya, aku belum menemukan teman yang cocok untuk sharing cerita tentang film, kecuali sama keluargaku dan adik-adik aku. Kebetulan kita sekeluarga punya interest yang sama. Tapi untuk mengembangkan itu sendiri, aku suka tulis di satu buku itu sih. Jadi aku juga
bisa dibilang belajar film pertamanya tuh dari YouTube dan dari film itu sendiri. Jadi aku nonton film terus aku breakdown ini tuh karakternya seperti buku ini. itu masih ada nggak sampai sekarang? Nah, aku juga baru ingat setelah Mas Diva tanya. Jadi masih ada nggak ya? Aku nanti bakal cari deh. Bagian dari sejarah. Di bagian dari sejarah kamu karena ya. aku ingat aku suka beli notebook dulu tuh ada toko Muji. Iya. Aku beli stationery-nya, bukunya, terus kan dulu bisa di stamp. Nah, aku nulis di situ. Ini sebenarnya kayak Bible-nya dia sebenarnya itu gitu. Sebenarnya sih semacam journal aja kali ya. Kayak kalau teman-teman aku kan biasanya banyak yang journaling, writing about their day. Kalau ini aku kayak tentang film, kayak hari ini aku nonton film ini. Terus aku ngebedah aja kayak kenapa sih misalkan aku ada satu scene yang aku suka banget, kira-kira kenapa ya aku benar-benar ikonik banget, aku bisa inget scene itu terus. Terus ya udah kan sekarang kan beruntungnya di generasi aku banyak banget akses informasi ya. Betul. Jadi aku tinggal cari reviewnya. Ternyata berarti might be interesting karena alasannya ini nih atau karena unsur lain. Ditambah lagi setelah aku kuliah aku ambil DKV dan penjurusannya perfilman. Aku jadi lebih tahu hal-hal ini nih yang bikin bikin ini bikin itu. Iya. Kamu kan kuliah tuh berarti udah jurusannya ada sebenarnya DKV jurusannya kan. Tapi DKV dengan penjurusan perfilman ya. Kalau di sana gitu, kalau di UPH gitu ya. Iya. Dari umur berapa kamu udah mikir aku kayaknya mau kuliahnya film deh? Iya. SMP. Oh, dari SMP udah tahu. Orang tua ngedukung? Dukung. Nah, jadi kalau aku privilege enough sih untuk itu. Jadi kalau gue menarik dari Inara itu adalah dia ada blueprint yang jelas dalam kamu ada blueprint yang jelas sih sebenarnya bahwa kamu pengen jadi filmmaker udah pasti. Kamu suka nonton film horor, ya kan? Kemudian kamu ngambil kuliah itu ambil jurusan film, ya kan? Dengan harapan satu waktu kamu bisa jadi filmmaker, bisa jadi sutradara, itu udah jelas. Jadi kalau jadi sutradara itu udah memang udah ada di ini kamu, di benak kamu gitu maksudnya. Direct film. One of my wish list, tapi dulu pengen. Nggak mikirnya itu, nggak mikir ke sutradara ya? Aku dulu ada dua sih cita-cita aku. Aku antara pengen jadi DP atau directing gitu. Tapi karena memang dari kecil dari SD aku diajarin ayahku fotografi. Jadi aku deket banget sama kamera. Terus I feel like jadi DP tuh lebih deket ke aku daripada instead of jadi director. Karena director kan aku ngeliat wah ini dia mengepalai semua divisi ratusan orang. Dia harus tahu banyak banget hal nih. Terus aku dengan pengetahuan aku dari kamera, kayaknya seru nih jadi DOP. Apalagi aku tuh dari kecil tinggal sama tanteku, dia itu news camera person perempuan pertama di Indonesia. Jadi aku ngelihat dia, kayaknya mau deh kayak dia gitu. Cuman along the way ternyata jadinya ke directing gitu. Walaupun start off-nya dulu aku megang kamera, dokumenter, sempet TVC juga. Jadi project pertama kamu ngedirect itu project apa? Kuliah. Tugas akhir project. Tugas akhir atau tugas akhir? Dari tugas-tugas kecil aku beberapa kali ngedirect, tapi aku nyoba semuanya dan aku mostly seringnya pegang kamera sih dulu. Gimana ya? Ngedirect tapi megang kamera lah. Kan kampus biasanya palu gada ya, karena timnya kecil gitu. Betul. Tapi pas lulus aku fokus directing, ada DP yang benar-benar in charge. Sejak itu aku jadi makin besar sih harapannya untuk kayaknya ngedirect sih lebih suitable untuk aku gitu. Project pertama kamu masuk ke dalam dunia film apa? Hari ini kenapa Naira tuh pertama nggak? Kalau film project lumayan besar aku Kira Kau Rumah. Astradanya Umay. Kamu Astrada berapa? Aku bingung, aku nggak tahu ya Astrada 2 atau Astrada 3 karena waktu itu lagi pandemi kan. Jadi kamu lebih ngurusin apa? Aku di set. Di set. Itu project pertama kali gede, ibaratnya yang project mesnya itu. Gimana waktu itu? Sedek-dekannya apa? Deg-degannya kayaknya waktu itu lebih deg-degannya karena COVID lagi. Sih. Karena aku jadi nggak deg-degan. Wah, this is my first film gitu. Lebih deg-degan karena
saat itu kan syuting perizinannya agak susah ya. Betul. Jangan sampai ada kena COVID pasti gitu itu, kan. Iya. Kan? Dan aku kan di set working with extras. Banyak banget kejadian yang aku udah ngeblockingin extras tiba-tiba dia positif terus aku kayak aduh aku nggak tahu deh nyampe rumah aku gimana besok gimana. Jadi stressfulnya dan deg-degannya lebih ke situ sih. Aku sampai kayak lupa ini tuh project besar pertama aku. Terus gitu. feeling kamu gimana? What's your feeling waktu pertama kali itu film itu tayang di bioskop and you saw the movie? Gak percaya sih yang pasti. Dan menghasilkan lebih dari 2 juta penonton. Iya itu benar-benar mungkin kalau ngobrol sama Umay juga sama Prilly kayak kita benar-benar gak expect apa-apa. Ingat banget sebelum tayang beberapa hari sebelum tayang kan masih pandemi banget ya zamannya bioskop buka tutup. Terus kita kayak berapa ya kira-kira penontonnya ya 200 udah alhamdulillah banget kali ya gitu. Kita aja bisa tayang senasib dengan kondisi kita senasib di film pertama saya juga mikir kok gitu. Dengan kondisi bioskop yang gak jelas buka tutup udah beruntung banget gitu. Yang penting tayang lah gitu. Taunya banyak itu benar-benar bersyukur banget sih. Udah nggak tahu lagi mau gimana. Nah, bicara speaking of Temurun, kamu gimana bisa dapat story-nya gimana kamu yang dipercaya ketiga apa keempat nih sebutannya? Sama Rosa jadi ketiga apa keempat kalau mau disebut? Kali ya, karena kan Rosa juga belum tayang. Iya, urutan tayang lah ya. Temurun jadi ketiga. Gimana kamu mendapatkan kepercayaan itu jadi untuk direct film Temurun? Kalau kenapa aku dipercaya, mungkin aku juga nggak tahu ya. Cuman mungkin salah satu alasannya karena aku udah ikut, walaupun aku nggak in house di Cinemaku Pictures, I also work with another filmmakers. Cuman mungkin karena aku udah ada sama Cinemaku sejak film pertamanya dan aku ikut beberapa kali series as a production designer. Terus di kayak di filmnya keduanya Cinemaku yang ketika berhenti di sini kamu ikutan nggak? Aku ikut bantu research tapi nggak banyak karena aku Rosa. Aku produser Rosa. Itu bareng Aku tuh pengen nanya kenapa di project itu lu nggak lanjut jadi Astrada? Iya karena jadi aku sama Umay kayak split gitu. Jadi aku handle Rosa, Umay fokus dengan KBDS gitu. Baru lanjut ke akhirnya malah fokusnya ke Temurun. Iya ada beberapa series juga sih setelah. Oh iya benar ada series yang di Rosa tuh OTT ya. Iya dua tiga series. Tapi gini Inara, waktu kamu dengar bahwa Cinemaku akan memproduksi film horor judulnya Temurun pasti kamu udah tahu kan? Udah tahu. Kamu ada nggak di ini ya? Gue pengen gue yang direct deh film ini kayak gitu loh. Enggak sih. Enggak ada ya? Aku excited karena aku suka horor. Terus yang nulis teman aku Fontian. Terus karena Fonti tahu aku suka horor, jadi kita kayak Fonti tuh sempet sharing sama aku. Itu belum ketahuan kamu yang bakal direct ya? Dan kamu nggak ada. Aku lagi kamu nggak ada wishlist gitu. Pokoknya pengen gue yang ini. Enggak sih, enggak. Aku tuh orangnya enggak pedean gitu loh. Jadi udah ada garisnya. Kamu suka horor dari SMA gitu ya? Iya gitu maksudnya. Enggak ada ya tapi ya. Enggak sih. Aku kayak serius Fon, seru banget gini. Ngobrol-ngobrol ingat banget aku tuh waktu itu lagi syuting series terus Fonti lagi di set terus aku ngobrol-ngobrol aja. Fonti sharing emang lagi pengen bikin Temurun. Oh iya and all. Terus sampai beberapa bulan kemudian justru yang menawarkan aku opportunity itu bukan langsung dari Umay. Aku ditelepon sama Line Proku, ngobrol-ngobrol. Aku kira buat production designer karena aku beberapa kali production design di Cinemaku kan. Terus ditawarin jadi director, terus aku kayak, hah? Serius gak sih? Bohong. Terus aku tanya dulu, omongin dulu serius sama gimana anak-anak di dalam Cinemaku, Prilly, Umay, Tante Yani dan anak kreatif. Terus ya balik lagi sebagai orang yang nggak oportunis gitu ya. Ya udahlah mungkin mereka iseng aja gitu. Taunya 3 hari kemudian apa 2 hari kemudian, oh ya lo direct. So kayak beneran. Lo kan tahu kan gue nggak pernah direct film panjang. Iya tapi pada percaya ya udah. Karena ini kayak interview kerja cuma sekali langsung oke ya. Iya aku juga. Tapi waktu itu kamu belum baca skrip sama sekali. Tapi aku udah tahu ceritanya. Maksudnya tahu ceritanya lah. Iya, karena kenal sama Fontinya juga. Kenal sama Fonti. Jadi aku tahu perkembangan ceritanya. Oh jadi gini, oh jadi seru nih gitu. Tapi first time you read the script, feeling perasaan kamu gimana?
setelah kamu ditunjuk dari sutradara? Excited banget sih, excited banget. Setelah kamu baca skripnya? Iya, terus aku langsung kepikiran. Kamu bayangkan. This might be interesting kalau kita bikin kayak gini, kayak gitu. Oh, udah mulai ngayal tuh ya. Iya, ngayal. Soalnya serunya juga Temurun ini kan fictional world ya. Jadi tetap ada research, kita mau meng-create dunia ini ke arah mana, tapi ya kita sebebas-bebasnya aja bikin dunianya kayak gimana gitu. Karena kita nggak menganut, nggak merepresentasikan suku tertentu, budaya tertentu, kepercayaan tertentu, enggak sih. Nah, gitu. Terus kemudian ini kan film pertama dia debut as a director gitu kan. Dari produser kamu ya ada Umay juga, ada Prilly juga sama Tante Yani. Udah kayak bilang oke, Inara buat film ini budget kita cuma ada segini aja. Jadi kamu nggak bisa, kamu ada pesan-pesan seperti itu nggak? Bahwa ini loh kita bikin film horor seperti ini, kamu sebagai sutradaranya, tapi kurang lebih kan pasti kamu juga tahu lah kalau budgetnya itu akan bergerak di angka berapa gitu kan. Terus how many shooting days kayak gitu kan. Pasti sih. Ya itu menurut aku jadi challenge aku sih, gimana aku bisa work with that situation gitu. Cara ngakalinnya sih mungkin karena aku udah beberapa kali ngerjain production design series, jadi aku udah langsung kebayang tuh what can I do to make it happen with the situation gitu. Jadi ya dengan shooting days yang itu 15-16 hari untuk horor, not too long. Dan horor kan banyak teknik dan aku baru kayak aku juga sempet bisa nggak ya nih, kayak aduh banyak action, banyak tekniknya. Ketemu ini dengan kru yang mungkin quote unquote lebih senior dari kamu gimana? Awalnya aku grogi. Terus ya, kita nggak usah bahas syuting, pas pertama kali PPM deh pasti kan ketemu gitu kan. Itu gimana? Iya, untungnya sih beberapa kru itu udah kenal sama aku, udah beberapa kali kerja bareng. Cuman salah satu yang pertama kali aku ketemu di production itu Mas Tepeng, DOP aku. Awalnya deg-degan, aduh gimana ya nih. Terus aku juga udah kenal sebelumnya apa baru di sini? Belum, baru di Temurun ini. Tapi aku suka banget filmnya Mas Tepeng yang Galang. Aku nonton di JAV. Terus aduh gimana ya, taunya pas ngobrol tuh nyambung banget, sampai music taste-nya sama. Sampai kemarin sebelum post production kita nonton konser dulu bareng. Oh gitu. Jadi bersyukur banget sih dipertemukan sama senior-senior juga yang sangat helpful, sangat membantu banget deh untuk bukan cuma untuk aku tapi untuk teman-teman aku yang sama-sama Gen Z, karena kan ada Fontian, terus production designer Temurun juga debut namanya Elena. Gen Z juga. Dan bersyukur banget sih. Uma itu bisa membuat klan Gen Z sendiri dari mulai produser sampai ke kru-krunya. Dan dia jadi ketuanya. Nah, kita ngomongin kru. Kemudian pemain. Itu kan ada 3 pemain senior kan. Ada Buya yang senior, Karina Suwandi, Kiki Narendra kan ada kan. Sama Bumian juga. Iya, nah, kamu bagaimana pertama kali ketemu mereka, deg-degan enggak? Sama, aku juga deg-degan. Itu kenalnya baru di situ juga kan? Iya. Kalau Pak Kiki udah kan di rumah. Jadi aku Buya yang sama Karina. Udah sering ngobrol. Terus Tante Karin, Bumian sama Bu Yayang. Aku kayak gimana nih. Untungnya kan aku deket ya sama Yayas, aku deket banget. Udah bisa dibilang she's my one of my best friend. Aku sama Yas kayak, Yas gimana nih, deg-degan. Terus Yas kayak, aku juga deg-degan, aku banyak sini sama dia. Terus kayak gimana nih. Terus pas ketemu taunya bener-bener lovely banget. Dan sampai di set tuh ternyata setiap dia datang tuh she brings joy yang kayak hello everybody, kayak langsung moodnya tuh langsung baik. Jadi kamu ngerasa benar-benar di fully support lah ya sama pemain yang senior sama kru juga kayak gitu ya. Begitupun Bumian dan Tante Karin sampai Bumian. Kalau kan Bumian karakternya agak saklek ya, harus serius gitu. Dia pernah bilang, Inara kalau aku lagi tik kamu sana-sana aja, karena kalau ada kamu aku jadi mau gemes-gemes gitu. Aku jadi kayak oke. Seru banget sih. Waktu produksi tuh ada Umay juga nggak di lokasi? Umay suka datang nggak? Suka datang.
Gimana kalau ada orang terdekat sendiri di lokasi tuh mengganggu apa? Apa kalian udah bikin komitmen? Pokoknya gue gak mau dicawe-cawe ya. Kita profesional gitu aja, kalau lagi gini gak boleh ganggu. Yang ganggu. Gitu. Mungkin karena kita udah terbiasa kerja bareng ya dari awal. Jadi aku gak pernah merasa terganggu atau gimana sih. Justru aku merasa enak banget sih. Maksudnya kerja bareng Uma itu aku gak pernah ada masalah ini sih. Jadi mereka memang udah ada chemistry. Dynamic duo. Ada Uma, ada Tante Yani sekalian ya. Iya. Dan mereka berdua sama-sama penakut. Oh gitu. Jadi kalau lagi syuting malah mereka nggak ada. Kalau scene serem mereka nggak ada. Kalau nggak ada ya mereka jauh-jauh dari monitor atau jauh-jauh dari set gitu. Setelah proses perjalanan bentar lagi akan tayang. Apa harapan kamu orang sama film Temurun sih sebenarnya? Harapan aku ini kan mungkin kita fair-fairan aja bahwa film horor tuh kan sekarang banyak soalnya. Iya banget. Harapan kamu buat aku soalnya Temurun quote unquote agak berbeda, bukan horor yang seperti itu gitu menurut aku. Harapan aku apa ya? Semoga orang bisa ngedapetin something new dari Temurun aja sih. Maksudnya kan kita bikinnya penuh passion, gimana apalagi aku berasa banget Temurun tuh semangat anak mudanya gede banget gitu. I hope it translate to the audience as well. Nah, terus ini aku nyambung lagi yang pertanyaan dari Mas Dipa. Apa yang menurut kamu film Temurun ini membedakan dengan film-film horor lain? Kalau kamu boleh spill sedikit aja. Kalau aku Temurun ini horornya bergerak dari dramanya. Jadi if there's no drama in this film, there's no horror. Menurut aku. Dan apa ya? Signature-nya sinemaku sih, kesedihan. Itu yang menggerakkan horornya. Oke. Jadi walaupun ini ada film horor, ya kan? Tapi kita tetap bisa merasakan signature daripada sinemaku. Iya. Menarik itu dia. Kamu gue. Karena menurut aku personally karena kan pasti aku membuat sebuah film ada hal yang relate dari pengalaman hidup aku gitu secara langsung atau tidak langsung. Menurut aku personally Temurun sedih sih. Bukan horor ya? Iya, aku sampai ada satu scene ini di sini doang lagi aku so far baru ngomong ada satu scene aku nangis. Senangis-nangisnya. Nangis. Sama yang direct. Iya, terus di monitor aku kan ada aku bilangnya teman-teman kelasku. Ada sound, ada kakak-kakak editor on set, gue pikir di monitor ada sesuatu. Enggak, aku nggak bisa ngelihat. Iya, aku bisa ngelihat ya. Aku nggak peka, makanya aku nggak takutan. Iya, betul. Nah, itu di scene itu sampai pada ketawa gara-gara aku nangis, tapi aku bener sedih banget. Segitunya kamu ngerasain adegan itu ya. Segitu ya kamu. Nah, itu pada penasaran kalian harus nonton. Tapi aku yakin kalian gak bakal bisa tebak aku nangis di part mana. Kalau ada yang bisa nebak di scene credit title guys. Karena filmnya udah habis. Jadi dia nangis. Padahal kan aku masih mau ada filmnya. Kayak orang gak bisa tebak sih aku nangis di bagian mana. Gitu ya. Nanti kalau gue udah nonton, nanti gue akan tebak. Gue akan tebak. Oke. Ya, akan tebak ada apa ini. Menurut gue tuh salah satu hal yang penting dari sinemaku itu adalah film yang dibuat oleh Gen Z untuk Gen Z. Kan? Gue menunggu sinemaku membuat film dari mulai sutradara sampai all crew-nya Gen Z. Wah keren. Ditunggu tuh. Inara bisa main. Kamu memang akan fokusin, kamu akan jadi sutradara horor atau all genre? All genre sih. I wanna learn as much as I can. Oke. Berarti kecintaan sama horor nggak berarti ujuk-ujuk langsung film kedua ketiga. Dia mau semua genre dia ini. Siapa tahu kan ada yang mau aku mau spesialis aja gitu. Iya, kayak gitu. Enggak kok. Tapi aku suka banget film-film yang imaginary. Aku kemarin nonton agak lain sampai 3 kali. Terima kasih banyak loh. Enggak usah banyak-banyak loh padahal. Itu mungkin ada sina-sina mungkin buat nanti tahun depan atau gimana bisa kedengaran itu maksudnya. Mudah-mudahan kan. I'm a fan terus aku kayak ngomong ke keluarga aku please nonton. Keluarga aku yang di kampung aku pada nonton. Terima kasih kamu kampungnya di mana? Kampungnya di mana? Di Makassar. Oh, Makassar. Oke. Film-film original Makassar lagi banyak lagi bagus-bagus lagi. Kalau misalnya kamu tadi kan sebenarnya udah sempat nyobain sebelum ke sutradara ya. Biasanya kalau di sutradara nggak mungkin ke
peran lain pasti sutradara terus Iyalah, lah ya. Karena memang Tapi harus nggak apa-apa seperti loh. itu. Aku menganggap Nanya doang lo, nanya nggak nawarin, ini bukan nawarin, nanya doang ya kan, nanya kan boleh ya. aku menganggap belajar sih bisa dari mana aja ya. Jadi aku dari kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama yang pernah kerja bareng aku kayak lu nggak bisa lagi dong nge-astradain atau apa atau Suka ada pertanyaan-pertanyaan itu tuh. jangan dong kayak calling aku lagi please jangan karena aku direct. Lompatannya langsung cepet Iya, gitu betul. kan. Pasti orang suka nanya. Iya. Agak terintimidasi juga misalnya kayak gitu. Itu wajar sih. Tapi Kayak belajar dan grow bisa dari mana aja sih menurut aku. Jadi bukan berarti aku udah ngedirect terus tiba-tiba aku mengambil role yang lain aku jadi down turun kelas. Enggak kayak gitu. Kita Apalagi learn from kamu pernah anything. production designer ya. Itu salah satu yang kadang tuh unik gitu. Gue aja suka pekerjaan production Tapi designer. menarik ya, maksudnya kayak Inara gitu ya. Maksudnya dia kan Gen Z. Terus pola pikir dia tuh kemudian untuk ini cukup ini loh, cukup mature loh kalau menurut gue. Iya kan? Iya. Iya loh. Siap-siap PH lain kalau ada yang mau ngambil tadi available. Loh. Apalagi nanti kalau filmnya box office kan kayak gitu. Amin. Harapannya kan seperti itu. Amin. Iya Dua kan? film pertamanya kan box office biar beban sekali. Aduh, itu Kalau dia. menurut gue ya, kalau udah box office udah langsung udah di approve sama sinemaku, oke lu langsung 3 film ya sama kita kayak gitu. Amin. Potong dulu ya buat teman-teman, takutnya belum ada yang nonton trailernya, kita potong dulu, nonton dulu trailernya. Silakan. Sana. Jelasin ke gue. Lu ngapain? Jawab. Lu tinggal jawab. Jawab aja. Hal ini yang gue tunggu-tunggu dari dulu. Karena dosa Sena harus dicuci. Ngapain kesini? Saya mau minta maaf. Nunggu semuanya berantakan dulu, baru mau datang. Dewi, Kita sudah menunggu 20 tahun lebih. Dan semua ini harus segera diwariskan. Sudah 3 generasi keluarga kita menyambung hidup dari pengolahan daging. Banyak yang iri dengan keberhasilan Ibu Gayatri dan Pak Agung. Iblis itu sudah siap bangkit mencari inang yang baru. Dan siapapun yang mewarisinya, semua keinginannya akan terwujud. Yang wujud seluruh jiwa. Oke, nah gitu deh tuh filmnya. Gue sih waktu itu rilis kalau nggak salah nggak pagi nggak siang deh. Pokoknya gue baru lihatnya sore ke malam, tapi gue nggak nonton, gue tonton besok paginya. Kenapa gitu? Nggak tahu, gue kalau horor milih pagi aja. Nah, tadi yang menarik itu adalah kalau tadi Inara bilang itu Temurun itu adalah film horor, tapi kan kita bisa ngerasakan energi kesenian yang besar kan di sana. Iya. Nah, gua tuh 2 hari lalu gue nonton trailernya, ya kan. Terus tadi kemarin gue nonton lagi. Gue 3-4 kali dah gue nonton itu. Tapi apa yang Inara bilang tuh benar, gue bisa ngerasain ininya sih, energi itunya sih gue bisa ngerasain. Walaupun cuma di trailer ya, kayak gitu loh. Ya tadi yang Inara bilang itu sih. Yang gitu. fully nanti kalau nonton full filmnya. Iya, lebih bisa berasa lagi. Gitu. Part mana mas? Jangan dia ngomongin sekarang. Oh ya nggak boleh diomongin. Tapi kalau ada di trailer kan nggak apa-apa Iya. diomongin. Kalau diomongin Apanya? ya udah janganlah. Udah, Ntar jangan. orang pada penasaran. Buat Inara kalau misalnya punya pilihan genre apa yang pengen dijalanin berikutnya? Kalau bisa milih. Bisa milih nih. Habis inilah misalnya. Bisa milih. Ada 2 sih. Kalau pilihan realistisnya drama family. Kalau berandai-andainya. Itu keinginan gue lagi tuh punya drama family. Iya. Kalau berandai-andainya drama musical. Why drama musical? Karena selain
aku tertarik sama horor. Kalau track back lagi pas aku masih kecil, aku tuh di era Petualangan Sherina. Jadi film Indonesia pertama yang aku tonton adalah Petualangan Sherina. Dan film pertama juga, salah satu film pertama juga yang aku tonton pas masih kecil itu Sound of Music. Jadi I was grow up with musicals gitu. Dan aku nggak pernah pas di kuliah pun aku juga nggak pernah nge-produce atau menyutradarai cerita musikal. Jadi aku pengen banget sih, dan I'm a fan of theaters as well. Dulu pas masih kecil aku suka diajak ayahku untuk nonton teater gitu. Jadi musical live. Jadi pengen banget sih bikin, cuman itu it's another level. I feel like karena ada unsur musik yang sangat besar di situ. Dan ya aku nggak tahu sih kapan aku capable dan dapat kesempatannya untuk nyampe ada di titik itu gitu. Itu sebenarnya suatu hal tantangan karena Indonesia bisa dibilang Petualangan Sherina salah satu yang berhasil bikin drama musikal. Setelahnya udah lama gak ada yang gak ada lagi. Benar. Dan aku benar-benar I'm a big fan sih of Sherina. Karena itu ada di my core memory kali ya. Itu film yang membuat aku pertama kali bertanya ke ayahku, ini kan aku masih kecil banget nonton itu. Aku nanya, ini beneran gak sih? Ini gimana caranya aku bisa ngelihat itu di apa namanya, di TV atau di bioskop gitu. Ya udah ayahku ngejelasin, ya ini tuh film, ini ada yang direct, ini dia pemain. Terus ini bisa dilihat karena ya ada yang rekam kayak tante kamu pakai kamera gede. Pakai kamera gede bisa bikin film kayak gitu. Jadi itu salah satu bekal aku, bisa bikin film kayak gini, seru nih gitu. Soalnya kalau teater kan ya kita benar-benar ngelihat nyata gitu. Jadi aku nggak banyak nanya, paling teknik-teknik yang panggung gerak lah ini itu. Tapi kalau misalkan film kan lebih nggak terlihat lagi ya. Kayak kesannya kalau anak kecil nonton film kayak itu dunia nyata gitu. Jadi itu salah satu film yang menginfluence aku banget sih untuk berada di sini juga. Tapi kamu tertarik nulisnya juga nggak sih? Apa cuma direct? Aku kalau sebelum Temurun, aku film-film pendek. Aku tulis sendiri. Kamu nulis sendiri. Berarti film panjang aja yang belum. Belum. Jadi sebenarnya bisa kamu tadi jadi. Kan kamu ngayal dua itu, ya kamu yang tulis. Abis itu kasih ke Mai, ini udah jadi skripnya. Bisa. tapi nggak sebentar. Dan nggak murah. Betul, nggak murah. Betul. Mudah-mudahan Temurun box office. Amin. Amin. Abis beres Temurun apa next projectnya? Aku sebenarnya masih ngerjain beberapa proyek sendiri juga sih. Aku biasanya tuh ngerjain iklan-iklan digital buat brand gitu. Iya. Ya itu ini dari sana. Duitnya juga dari sana kan. Betul. Karyanya dari film. Betul sekali. Inara, terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Terima kasih banyak sudah menyenangkan sekali ngobrol sama Inara. Gue penasaran sekali menonton Temurun karena maksudnya gini loh, gue bukannya berlebihan ya, bukannya menjilat ya, tapi film disutradarai oleh perempuan 25 tahun yang senang horor, menurut gue agak unik. Makanya definitely I will watch the movie. Pasti. Thank you Mas Dipa. Teman-teman jangan lupa nonton Temurun, mulai tayang tanggal 30 Mei 2024. Jadi terima kasih buat Inaya lagi salah, Inaya Wahid. Terima kasih buat Inara Syarafina, lancar-lancar buat filmnya. Semoga box office, semoga lancar-lancar proyek berikutnya juga. Dan pokoknya kamu harus terus bikin film. Udah gitu aja, kamu harus terus direct kayak gitu. Kalau Mai nggak nawarin, bikin sendiri aja. Bisa nawarin kayak Imaginary juga kan? Betul. Thank you. Terima kasih buat penonton yang udah nonton episode 160. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 161. Thank you. Thank you.